berada di seluruh dunia. Apa kabar? Kali ini kita kedatangan tamu di acara The Alumni, acara ngobrol asik seputar alumni. Kali ini kita bersama Cak Gregorius Dwijaya. Dan sekarang tinggal di kota Seattle, Amerika Serikat, tempatnya pabrik Boeing, pabrik pesawat terbesar. Halo Cak Greg, apa kabar? Halo Cak Anang, kabar baik, terima kasih. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Cak Greg. Ya, okay. Kangen nih, wis suwi Kak ketemu, Kak ngobrol nih. Iya. Gimana Cak Greg ceritakan, gimana masa kecilnya Cak Greg? Cak Greg dulu lahir di Jakarta, 16 Agustus 1967. Jadi makanya banyak teman saya yang naik, oh kenapa nggak tanggal 17? Loh, jadi itu wis mepet itu. Jadi ibuku tuh melahirkan aku itu jam 11.55 malam. Jadi tinggal 5 menit lagi udah dapat mungkin namaku jadi kemerdekaan atau ya opo lah, merdeka atau ya opo. Nah, tapi ya udahlah. Ya bersyukur juga lah, yang penting lahir sehat. Jadi gitu 16 Agustus 1967. Tapi kalau di kilik-kilik angkanya juga bagus loh. Kan 16 dibagi 2 8, ya kan? Ya. Agustus itu 8. Berarti wis api lah. Mudah-mudahan. Oke. By the way, Cak Anang, saya mau terima kasih lagi ya ini kesempatannya bisa memberikan video, terus juga senang bisa berbagi lah pengalaman dan juga berbagi ini pengetahuan supaya memotivasi teman-teman semua dan juga adik kelas juga. Ya, saya pengen cerita ini, gimana ini masa kecilnya Cak Greg? Iya, jadi lahir Jakarta terus, tapi yang nggak lama sih. Yang aku ingat itu pas TK udah pindah Surabaya. TK di Hang Tuah, di dekat jalan Opak itu loh, Jalan Opak Bogowonto. Terus dari situ SD juga Hang Tuah di situ. Terus SMP, SD-nya aku di ini Santo Yosef ke Terminal Joyoboyo. SD, SMP di Santo Yosef. Terus habis itu ya masuk SMA 2. Seneng masuk SMA 2 negeri kan. Pertama kali aku masuk negeri. Terus gitu, Cak. Ngambil kuliahnya di mana nih Cak Greg? Kuliahnya di IT. Jadi sebelumnya tuh aku daftar ITS mesin, soalnya kan pengen jadi insinyur gitu. Kan zaman biyen nek insinyur dokter orang tua ngomongin ngono. Nah, aku masuk ITS ternyata nggak keterima, daftar ITS nggak keterima. Terus juga daftar Brawijaya juga nggak terima. Terus ya udah ada kesempatan ini beasiswa, ikut beasiswa masuk di IT. Saya itu daftar beasiswa luar negeri yang zamannya Pak Habibie ya, IPTN BPPT, ngincernya itu Universitas Cranfield di Inggris, tapi ya nggak masuk. Ya udah disyukurin dapat di IT teknik mesin gitu, angkatan 86. Cak Greg gagal gitu ya awalnya ya, dan sekarang berhasilnya ini gimana ini Cak Greg? Jadi ya ini moto yang saya pakai selalu ya, yang teman-teman juga bisa pakai, bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda menurutku ya. Apapun, dalam hal pendidikan atau dalam hal olahraga, dan itu kan contohnya banyak sekali ya. Kebetulan aku ya senang olahraga gitu ya. Jadi kita kalau main golf atau main tenis nggak mesti menang gitu. Jadi tapi dengan itu kita jadi belajar tuh. Kita jadi salah di mana salah. Mungkin salahnya pukulannya kayak gini. Jadi itu melatih kita juga untuk sabar, karena itu semua kan proses untuk bisa menang, bisa sukses itu kan nggak langsung cepat ya. Jadi harus latihan dan lain-lain, kegagalan, nyoba lagi akhirnya menang. Jadi aku juga waktu itu kecewa karena kok nggak bisa masuk ITS. Pengen masuk ITS. Waktu itu juga belajar pas
eh, Sipan Maru, ya kan? Zaman kita dulu Sipan Maru, gak malpuyos, gak popo. Terus ya itu untuk beasiswa malah itu membuat aku bisa bekerja di IPTN. Saya awal-awal di bagian teknologi ini aerodynamic configuration. Itu Ciiling aku awal-awal. Jadi kita mendesain pesawat, terus dilihat dari segi aerodinamikanya ya, bentuknya, terus juga ke ini di Serpong itu ada apa wind tunnel tapi kecil, versi kecil. Itu seneng masuk ke situ kayak wah ini di dalam inilah kayak di TV-TV gitu loh. Jadi semakin interest gitu Mas. Nah, dari aerodinamik terus aku pindah ke bagian marketing nang IPTN. Waktu itu betul. Nah, waktu di aerodinamik itu banyak belajar dan sempat ketemu Pak Habibie juga ya. Karena Pak Habibie itu sering datang, terutama waktu pembuatan pesawat N250 sehingga Gatot Kaca itu, Mas. Nah, itu kita bangga sekali ya pesawatnya bisa apa jadi terus bisa terbang gitu loh. Ya walaupun sekarang juga nggak diterusin ya, nggak bisa masuk sertifikasi, ada hal-hal lain gitu. Tapi itu hasil karya orang-orang Indonesia tanpa bantuan KASA Spanyol. Ya, oke. Jadi Artinya dari ITI, Institut Teknologi Indonesia, waktu betul, itu ada ikatan dinas, kemudian betul, masuk di IPTN, perusahaan dirgantara kebanggaan Indonesia waktu itu, Mas. betul, betul. Ya, dan itu mimpi semua anak-anak muda saat itu adalah pengen bekerja di sana. Nah, ini Cak Betul. Greg ini mendapatkan berkah yang luar biasa ini dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Pada Iya, akhirnya Cak Greg masuk ke IPTN. kan konco-konco nang IT banyak ya. Oh, anak wong soge-soge atau ya anjani wis soge ngono ya. Terus atau biasanya DE bisnis ngono to. Terus wah nang IPTN kon wis gajine cilik paling ngono lho dibully. Aku biar ya dibully, tapi ya who cares. Tak pikir yes ini apa beasiswa dan aku harus menjalani kan. Tapi kan karena aku juga senang sama pesawat, sama ilmu dan juga aku sangat bersyukur karena di situ membuka peluang lain gitu loh. Membuka peluang lain dan juga kan pabrik pesawat itu kan high tech ya. Jadi bisa belajar ilmu-ilmu yang tinggi gitu. Jadi ini tak kasih tahu ya, gajiku pertama itu bebek baris Mas, celukane 222.000. Iku mbien tahun tahun 92. Iku biasanya le engineer iku fresh graduate itu paling 500 sampai 1 juta ke atas naik kerja nang swasta ngono ya. Tapi nggak apa-apa. Dengan itu dapat kesempatan juga apa pergi ke air show ya, Paris Air Show, terus kita belajar juga dan di IPTN juga waktu itu ada technical assistant, jadi orang bule yang diperbantukan di IPTN. Nah itu aku juga belajar dari mereka, apa ya ngetes bahasa Inggris sekalian juga belajar ilmu-ilmunya karena kan mereka expert semua. Jadi kita seneng gitu. Banyak kesempatan. Dan menurut aku sih sebetulnya nggak cuma di IPTN ya. Kita bekerja di manapun pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Tergantung kitanya aja mau ambil apa enggak gitu loh, kesempatan itu. Mau belajar apa enggak. Ngono, Cak. Oke. Jadi seneng lah. Itu terus gimana ceritanya dari IPTN kemudian ke Amerika ini? Iya, jadi aku lah punya mimpi, Mas Yo. Jadi gini ku manusia itu harus punya mimpi dulu sebelum tercapai. Dan tinggal gimana caranya kita mewujudkan mimpi kita dengan belajar, kerja keras, terus gagal, nyoba lagi sampai mimpinya tercapai. Nah, aku punya mimpi bisa kerja di Boeing karena
itu berhubungan dengan pesawat dan itu pabrik pesawat nomor 1 di dunia ya. Walaupun sekarang compare sama Airbus unda-undi lah. Tapi Boeing masih yang papan atas. Nah, terus dengan pengalamanku di PTN, skill yang aku dapat di PTN itu pada sekitar tahun 98, 99, Boeing itu punya kayak kerjasama untuk karyawan IPTN bisa kerja di Boeing gitu. Tapi juga ada proses interview dan lain-lain macam-macam. Nah, terus aku melo proses interview niku. Nah, iku ojo salah sainganku yo warek pinter-pinter nang IPTN karena banyak orang yang pengen masuk gitu kan, masuk situ. Jadi yo ngono ae tatak ae wis arek Surabaya. Cita-citanya waktu kecil itu apa itu, Mas? Aku suka olahraga. Jadi cita-citaku pengen jadi pemain golf profesional. Jadi, tapi karena ya bapakku pokoknya kamu harus inilah, maksudnya sekolah yang benar dan aku lebih ke arah engineering, ke arah teknik dibandingkan dengan bidang yang lain ya. Kedokteran atau bidang sosial atau ekonomi, aku lebih senang ke teknik. Nah, karena kita itu menurut aku juga penting ya, kita harus punya background pendidikan ya. Jadi walaupun kita suka hal lain, olahraga atau musik, sebaiknya memang harus ada bidang pendidikannya itu. Jadi aku pengen jadi insinyur waktu cilik itu. Cuman kan luas insinyur ya. Ya terus kebetulan juga seneng lihat mobil, motor. Wah ini mesin, apik ini mesin. Ngono. Jadi kadang-kadang kita cita-cita itu punya ya, tapi dalam perjalanan hidup bisa berubah juga gitu. Ya itu nggak masalah juga. Yang penting fokus ke apa yang kita mau, yang kita cita-citakan ya terus dikejar. Lucunya adalah waktu cita-cita pengen jadi olahragawan sebetulnya. Kepengen kayak Tiger Woods. Iya, Tiger Woods itu idolaku itu. Iya. Oh, okay. Jadi aku zaman jadi gini, sing memperkenalkan olahraga itu bapakku, Mas. Bapakku itu seneng ngono soalnya aku bertiga laki semua. Anak aku nomor 2. Ya, di tengah-tengah. Nah, bapakku tuh selalu oke, ayo semua olahraga gitu. Isu-isu digugah gak tangi jam 6.30 ngono wis bapakku muring-muring. Pokoknya ngomong kon boleh begadang sampai isu, tapi yang penting 6.30 wis tangi ngono lho. Jadi ya olahraga kayak apa ngono ya, sit up atau push up. Nah, terus dari bertiga itu cuman aku yang sangat passion dengan olahraga gitu. Makanya aku main golf sejak SMP kelas piro ya, kelas 1, kelas 1 kelas loro. Terus main terus sehingga ya wis kebiasaan. Jadi golf. Nang SMP yo melo tim volley, tim basket. Nang Semada yo melo tim volley ambil basket. Cuman tidak sedominan golfnya. Jadi itu yang lebih apa ya? Dan aku lebih seneng gitu. Sampai akhirnya yo bersyukur menang lah, sempat jadi juara junior. Oh ya. Untuk golf. Di Jadi Semada waktu itu. Pertandingannya di Surabaya di Yani Golf. Tapi itu mewakili Semada atau? Itu bukan. Di Semada nggak punya tim golf. Jadi ya mewakili Surabaya, mewakili Yani Golf. Jadi dan itu seluruh Indonesia. Itu pun juga rodok minder ya, ambil arek Jakarta. Wah, arek Jakarta gaya-gaya. Wah, stick larang-larang, sepatu nih prejengan nih. Ya mereka juga jago gitu ya. Tapi ya aku juga latihan keras, terus akhirnya ya menang juara 1 nasional ya junior. Terus ambil ini kakak kelas kita, kalau anda ingat ya, namanya Mbak Novi Susanto. Jadi unik tuh, juaranya tuh laki perempuan, kan ada kelas laki kelas perempuan. Itu dua-dua dari Surabaya dan dua-dua anak Semada juga. Okay. Jadi kakak kelas itu.
Ya senang, kebanggaan juga lah untuk Semada ya. Kita pengen Ya, bahas ini tentang Cak Greg waktu di Semada dulu seperti apa? ya. Eh, Berkesan ya aku nang Semada. Soalnya kan itu sekolah apa negeri ya, negeri yang bagus, negeri yang bagus. Terus murid-muridnya pun juga apa ya pilihan. Kan ini kan SMA kompleks tuh. Semada, Semala ya, SMA 5, terus SMA 1, SMA 9 ya. Nek SMA 5 itu ya wis lah, sinau terus. Nek Semada itu pesta dan sinau ngono lho. Jadi komplit. Makanya aku bersyukur bisa sekolah situ, terus bisa kenal dengan orang-orang hebat ya. Zaman dulu pun juga udah apa kelihatan gitu loh. Iki anak isopo atau memang kualitasnya gitu ya. Seperti waktu itu Ita Purnamasari, terus juga teman-teman yang lain yang ada ya. Nah, yang berkesan itu kalau ini nih, karena aku naik sepeda motor bareng koncoku, Bagus Narindra, yo goncengan, pas parkir, terus nang kantin di isu-isu mangan OT-OT. Nah, iku enak iku. Gawe OT-OT pakai apa jenenge petis terus ambil lombok. Wah, Nah, itu top itu. Terus juga merasakan ini kan kita kalau kelas 1 dulu masuk siang kan. Kelas 1 siang, kelas 2 dan 3 pagi. ya, Jadi merasakan sekolah siang hari sampai sore. ya. Walaupun perjalanan jauh sih. Rumahku di Ketintang waktu itu. Jadi tiap hari itu juga Ketintang baru. Jadi Lumayan. lewat lumayan jalan-jalan apa Ya. naik motor gitu ya. Jadi harus datang lebih awal supaya nggak telat. Ya. OT-OT masih ada nggak di Amerika ini, Cak Greg? Bojoku iso gawe OT-OT. Iya. Tapi eh, petise angel Mak, Cak. Petise iku Hmm. sing rada angel. Nang kene iku jani yo nang Seattle kene ono restoran Indonesia mek sitok. Tapi makanannya bukan makanan Surabaya khas ya. Jadi kadang-kadang ya susah. Nah, tapi kalau bumbu-bumbu banyak sini. Bojo-bojoku arek wong Surabaya. Jadi masak yo rawon, macam-macam. Ngono. Dulu ketemu sama istri di mana? Di istri Ketemu di olahragawan Jakarta. juga atau? Enggak, ya biasa. Ketemunya di Jakarta, tapi dia asli Surabaya, teman keluarga sebetulnya sih. Dari kecil itu teman keluarga gitu, sehingga udah kenal dengan orang tuanya. Ya. Jadi ya gampang lah. Masuknya smooth. Terus ketemu nang Jakarta, ya wis. Meritin nang Surabaya. Meritin biyen tahun 95. Jadi Oke. gitu ya. Saya bangga lah. Guru-guru di Semada bagaimana, Cak Greg? Menurut Cak Greg waktu itu gimana ini? Guru-guru Semada dan siapa guru favoritnya ini? Guru favorit, iya. Guru-guru bagus kok, kualitasnya bagus. Guru favorit, yo iki guru matematik. Kebetulan aku ya suka matematika ya, Pak Harto. Ini, aduh salam hormat ya kalau Pak Harto, untuk Pak Harto, dan terima kasih ininya ya, apa Guru legend. bimbingannya. Nah, tapi berkesan sih, seneng gitu loh. Terus pas tahun 2015 atau 2013 aku pas ke Surabaya itu sempat datang ke Semada lagi sekolah terus foto nang ngarepe ngono. Lanjut, Cak Greg ya. Ya, Dulu di biasa. IPA dulu. Dulu sudah ada A1, IPA A2 atau masih IPA ya? belum. Dulu masih IPA IPS. Jadi sampai Oke. aku lulus masih IPA IPS. Ya. Terus IPA 2P6. Ini ku dulu, seingatku ya. Terus Ya. Lokasinya itu. Ya. Ya, saya ingat apa 2P5 ya, lali aku. tapi seneng untuk konco-konco sing apa ya, membantu gitu loh. Ya. Biyen niku. Masih ingat Terus dengan teman-teman waktu di SMA dulu, Cak, yang masih berkesan buat Cak Greg? Saya yakin semuanya berkesan ya. Tapi yang paling iya, berkesan kan mesti ada itu. iya sih. Jane ono siji sing iku ya, sing mentorku lah ngajarin aku mbiyen. Jenenge
sekarang jadi Profesor Cita Rosita, iku Oh, mbiyen dokter ya di UNER, sekarang profesor. oke, Cak Greg, kita lanjut lagi ya di The Alumni ini Ya, ya, ngobrol ya. asik seputar alumni. Nah, saya datang ke Amerika itu langsung kerja di Boeing. Jadi datang ke sini ke Seattle, kan memang pabriknya di sini. Itu aku ingat nyampe sini itu Februari tanggal 24 Februari tahun 2000. Itu pertama kali aku nang Amerika ya. Jadi gak tahu nang Amerika. Wah, wis yo ndeso ngono lah ndelok. Wah, ngene yo. Terus udarane Februari kan masih dingin. Jadi wadem kaduken ngono. Ambil bojoku, kita berdua datang ke sini. Terus disambut sama orang dari Boeing-nya karena kita kan udah diterima di sebagai karyawan, dan situ tinggal di apartemen, terus ya kerja gitu ya. Dan kerjaan saya pertama di bagian marketing waktu itu. Jadi sebagai market analisis. Itu untuk pesawat 737 dan pesawat awalnya itu waktu itu 717 masih ada. Nah, banyak belajar sih di sini awal-awal ya, terutama juga karena perbedaan budaya. Dan kan biasa ya kene kalau ndelok bule ku koyokane wah bule-bule iki pinter-pinter terus apa ya wow ngono loh. Tapi semakin lama aku di sini yang melihat ya mereka juga tidak sama inilah ya. Tidak jauh beda lah kemampuan dengan kita ya di Indonesia. Terutama untuk segi technical gitu ya, terus cara kerja. Yang beda itu mereka ngomong bahasa Inggris nggak perlu diterjemahkan. Jadi leono nang otake langsung blues ngono lho. Ngono Cak. Lah lek kene lah berhati-hati ya toh. Kene lek ngomong kudu iki grammar-nya bener apa enggak ya? Iki past tense or present tense or future tense. Padahal nih semakin lama aku nang kene lah wis 21 tahun saiki. Oke. Iku wong bule iku gak masalah. Kene grammar-nya rada salah di terus apa ya terbata-bata ngomongnya rada pelan. Sing penting gawe mereka iku pesannya itu nyambung ngono lho. Komunikasinya tuh pesannya nyambung. Jadi kita jangan berkecil hati kalau ngomong dengan orang asing ya, dalam bahasa Inggris atau bahasa lain lah yang kita itu. Yang penting ya kita punya pesan apa yang mau disampaikan, ya udah itu sampaikan terus mereka bilang, "Oh ya oke. Ya udah terjalin itu kolaborasinya, komunikasinya terjalin. Oh no. Jadi ya nang Boeing aku 18 tahun. Oh, Jadi lama juga ya. dari marketing ya lama bersyukur belajar banyak. Pertama di marketing, habis itu pindah ke engineering. Engineering untuk pesawat 737 terus dan 747, 787 pesawat sing anyar. Yo ikilah apa ya akeh pokoknya banyak belajarnya gitu dan berinteraksi terus juga punya mentor. Nah, iku ya penting, Cak. Kita itu harus kita tuh kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk pinter kan. Kita harus belajar dari seseorang yang lebih duluan tahu, gitu. Ya itu saran saya juga ke adik-adik ya. Nanti suatu saat Anda bekerja atau sekarang pun juga Anda juga bisa mencari mentor supaya bimbingan gitu ya. Jadi bimbingan untuk mereka akan membantu melancarkan jalannya Anda kemana untuk karir ke atas yang ke berikutnya. Jadi itu yang saya alami. Ya banyak belajar, nyoba, terus juga jangan takut gagal. Ya. Gak apa-apa, gagal siji loro gak apa-apa asal ojo gagal terus ya. Ya. Oke. Bahaya ngono. Di Sound Transit ini apa ini? Mungkin bisa cerita Cak Greg kepada teman-teman yang teman-teman semuanya. Iya. Jadi Sound Transit iki perusahaan apa
transportasi darat untuk kota Seattle ya, Seattle dan sekitarnya. Sound Transit ini mendesain dan juga menyediakan bis, terus kereta listrik dan juga kereta api sekitar Seattle. Ini perusahaan BUMN. Jadi aku pegawai negeri nang ini. Ya bersyukur karena benefitnya juga lebih bagus ya. Walaupun Sudah kalau jadi untuk warga gaji negara kadang-kadang Amerika berarti. aku wis Mas. Cak. Itu bukan karena bekerja di Sound Transit-nya ya, karena waktu awal-awal udah dapat green card ya, waktu berapa tahun di Boeing itu, terus masa green card-nya habis, terus ya aku pikir ya anak juga lahir di sini dan kita pingin dekat dengan anakku, terus karirnya dia juga bakal ada di sini, sehingga ya wis tak putuskan untuk naturalization. Tapi bukan berarti melupakan Indonesia, Kak Ono. Aku lah nang ini ketua Indonesia Diaspora Network. Jadi setiap saat pun kita di sini ya, teman-teman diaspora Indonesia itu mempromosikan Indonesia, membantu Indonesia juga. Jadi gitu. Jadi saling membantu lah. Putranya berapa Cak ini? Satu. Aku satu. Putri ya. Usianya? Ya, perempuan. Sekarang 19 tahun. Wow. 19 tahun. Berarti betul. Sudah nggak bisa bahasa. Itu nggak ada nih, dia nggak pernah tahu OTOT ini ya kayaknya ya. OTOT kantin Semada. Loh, jok salah. Iku arek iku mangane OTOT, mangane makanan Surabaya mangan Indonesia kabeh. Dia iso ngomong Jawa, Cak. Bisa ngomong Jawa, tak ajari. Ambil bojoku ya diajari. Nah, iki salah satu juga ya yang saya ingin sampaikan ya ke teman-teman ya. Kita itu ya untuk bahasa. Misalnya nih teman-teman ada yang lahir di luar, anak yang lahir di luar negeri atau tinggal di luar negeri, itu harus bisa bahasa Indonesia. Ojo jangan jangan takut kalau nanti anaknya nggak bisa bahasa setempat. Misalnya tinggal di Jerman, jangan takut anak itu nggak bisa bahasa Jerman. Jadi, karena bahasa setempat itu akan diajari di sekolah. Iku ceritanya yo menarik, Kak. Jadi pas anakku TK, aku ini ngeterno dewe toh langsung, terus ketemu guru, terus ngobrol sama guru nih. Terus aku ngomong, Bu, iki anakku iki Inggrisnya durung lancar, ngomong ngono. Ya arek cilik terus dia rodok malu yo. Ngono. Terus apakah aku ngomong bahasa Inggris aja ya di rumah supaya dia lebih cepat. Guru nih enggak, ojo. Biar kami yang akan mengajari anak ini bahasa Inggris, di rumah kamu pakai bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih kaya gitu bahasanya, dan juga lebih enak kan kamu kalau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia gitu. Dan aku juga hasilnya juga sekarang anakku juga belajar bahasa Spanish, bahasa Spanyol. Jadi kita itu kalau semakin banyak kita bisa ngomong bahasa itu semakin bagus. Dan itu ada statistiknya bahwa orang yang bisa menguasai beberapa bahasa itu IQ-nya juga lebih naik tinggi, dan mereka juga bisa belajar lebih banyak kan. Misalnya baca buku yang bahasa lain gitu. Nah, ini juga yang lucu. Kadang-kadang nang Indonesia ono iku koncoku sing tinggal nang Indonesia, anak iku diajar bahasa Inggris, Cak. Sehingga anak iku iso bahasa Indonesia. Aku tunggu tinggal di Indonesia. Tinggal nang di ngono lho. Jadi api memang bagus iso bahasa Inggris sejak kecil. Tapi ya mbok lek kon tinggal nang Jakarta, nang Surabaya, masuk gak iso bahasa Indonesia sih. Iku sing rada lucu lah menurut aku. Karena berbagai bahasa itu lebih bagus. Jadi itu tool untuk kita untuk belajar hal yang lain. Ya. Pola pendidikan apa yang menarik Cak Greg yang bisa kita adopsi untuk Semada di Amerika ini? Atau barangkali Cak Greg bisa cerita
juga bagaimana orang-orang Amerika itu dalam mendidik putra-putrinya. Silakan Cak Greg. Ya, kalau dari pendidikan dari bawah ya, nang kene iku anak itu diajari untuk iki nang Amerika yo. Itu untuk berani mengemukakan pendapat. Ngono. Gak wedi salah. Ya, Itu balik mana loh, gak wedi salah. sejak tingkat apa itu Cak Greg? Oh, sejak cilik, sejak yo TK, SD ngono. Soalnya ngene, Cak, aku tuh seneng juga volunteer nang gini. Dan kadang-kadang volunteer nang sekolah anakku pas anakku cilik biyen yo. SD, TK. Terus bantuin guru. Soalnya nang kene lah public school ya, sekolah negeri iku lah gratis. Sehingga apa budget untuk public school itu juga nggak banyak. Jadi guru-guru itu juga senang kalau orang tua itu aktif terus membantu gitu ya. Yang membantuinnya itu misalnya masuk di dalam kelas waktu anak-anak SD apa TK, terus membagikan misalnya, ini kita ngerjain gambar ini kertas ya, kita gambar apa. Nah, ada yang bagikan gitu loh. Jadi gurunya tetap di depan jelaskan, tapi ada orang yang bagikan, asisten kayak ngono lah. Aku pernah berapa kali lah masuk dalam kelas terus ya. Nah, itu aku lihat ya di situ kan ada anak bule, anak Asia ngono ya, campur-campur. Nah, misalnya guru takok ngono ya, takok misalnya apa namanya? Misalnya kamu gambar kuda atau bukan gini. Jadi takok sesuatu yang perlu jawaban ngono ya. Siapa yang tahu gitu misalnya. Siapa yang tahu ibu kotanya misalnya Jepang ngono. Iku sing ngacung jari disian iku wong bule-bule kabeh. Wong Asia nih, keturunan Asia, India, itu mereka diem. Padahal aku yakin mereka juga tahu jawabannya. Nah, sing lucu, arek-arek bule iku wis ngacung ini. Terus ditahu, oke, kamu Andrew, apa jawabannya? I forgot. Saya lupa. Udah. Tapi artinya mereka itu sangat berani mengemukakan pendapat secara spontan. Meskipun kadang-kadang nggak ngerti sak jadi. Nggak ngerti. Lah iku sing tak alami, Cak. Tak alami nang Boeing kadang-kadang ya ngono. Bulik-bulik sing inilah ya level-level engineer iku kadang-kadang nek lagi meeting iku wong-wong Asia niku kalem kabeh. Nggak banyak ngomong gitu. Padahal ya harusnya speak up ya. Apa berani ngomong. Itu karena juga kembali lagi budaya kita ya, budaya Asia, budaya di mana kita harus menghormati orang lain, kita nggak sombong ya kan, nggak sok-sokan gitu. Tapi kalau kita mau sukses khususnya di Amerika sini, emang kita harus ngomong sekecil apapun kontribusi kita ke suatu tim itu harus diomongin supaya orang lihat, oh ya kamu yang ngerjain ini ya, kamu ngerjain kayak aku waktu itu pernah tuh, aku ngerjain analisa PowerPoint-nya semuanya aku hitung-hitung. Pas nang meeting, harapanku sih bosku udah ngerti ya siapa yang ngerjain. Karena kan aku juga report ke dia. Koncoku tiba isi ngomong, ya ini hasil kerja saya, bla bla bla. Ya, tak pikir, ini kok ngono. Nah, setelah itu aku langsung setiap saat mengerjakan sesuatu ya, itu langsung bilang, ya Pak, ini saya kemarin ngerjain ini. Jadi mungkin kalau di budaya kita dianggap sombong ngono ya. Wah, kon apa sih ngono ae gaya. Padahal enggak. Itu juga salah satu gimana mengapresiasikan ini kita ya, hasil karya kita gitu. Harus diomongkan. Enggak cuman nanti biar bosku yang lihat, ntar dia yang enggak. Tetap harus kita omongkan. Gitu. Oke. Ini Cak Greg kan sebagai ketua diaspora Indonesia di Seattle ini. Apakah sikap inferior itu memang menjadi ciri khas bangsa kita kalau berhadapan dengan orang asing? Iya, awal-awal gitu yang aku lihat. Orang-orang yang baru datang itu kadang-kadang minder, kadang-kadang jaga jarak gitu. Tapi yang sudah lama, yang udah
ya lebih dari berapa tahun ya, misalnya 5 tahun tinggal di sini, itu wis berubah lah, sudah berubah. Memang kendala utamanya kan sebetulnya ini Bahasa ya. bahasa. Kita harus translate kan, dan kita kan terus diajari kalau ngomong itu kalau bisa proper, Inggris sing bener. Jadi ada tense-nya itu harus bener. Nah, lek bener lah, kudu mikir sih, kudu mikir. Tapi ya gitu, banyak teman-teman di sini juga yang sukses ya, yang udah jadi manajer, jadi direktur, itu juga nggak apa-apa. Bahkan ya, iki tak kasih tahu, di nang kantorku kini, iku salah satu manajer, iku biyen manajerku juga. Itu orang dari Vietnam. Nah, Vietnam iku bahasan iku lebih parah daripada logat Indonesia kita ya, untuk ngomong Inggris. Karena kalau kita ngomong house ya, terserah itu mau logat Jawa kek, logat Sumatera, mana bahasa Inggris house. Itu kan masih bisa terdengar kan house. Tapi nek wong Vietnam iku ngomong ki how. Jadi kadang-kadang artinya sendiri jadi berubah gitu loh. Terus kayak six, nomor 6 ya kan six. Cak Anang ngomong kan pasti six juga ya. Six. Pokoknya X-nya kedengeran. Nek wong Vietnam iku kabeh wong Vietnam sing asli iku sik. Cak. Sik loro iku lho. Loro. Nah, kita tahunya kalau yang dia maksud itu angka 6 itu dari kalimatnya. Pas dia udah ngomong, oh iya iki sing dimaksud jumlahnya 6 itu wonge loro sakit. Jadi ngono, Cak. Itu juga yang sorry aku balik lagi ya, balik ke waktu aku di Boeing itu bersyukur juga ya, Boeing itu punya benefit education-nya besar. Sehingga aku ngambil S2 selama di Boeing. Jadi aku dapat dua S2. Jadi Master Technical of Science dari Embry-Riddle dan satunya dari master juga di Stephen Institute. Nah, di situ itu banyak kan mahasiswa dari luar negeri gitu ya, dari yang non Amerika gitu loh. Nah, itu belajar gitu bagaimana cara mereka komunikasi, budayanya. Jadi seneng lah, kebetulan aku juga senang untuk mempelajari budaya-budaya lain. Makanya tertarik ya, apalagi untuk Indonesia. Makanya aku begitu ada Indonesia Diaspora Network terbentuk, langsung ikut, langsung aktif. Kita kadang-kadang kurang percaya diri dengan orang asing. Ya. Iya. Jadi apa yang harusnya dilakukan oleh guru-guru untuk membuat agar siswa kita itu lebih percaya diri? Pertama, ya kita harus open minded lah, terbuka, pikiran terbuka, terus positive thinking juga ya. Terus ngikuti kemajuan zaman ya. Sekarang itu yang tren bagaimana, pola pendidikan bagaimana, karena kan sekarang juga lapangan pekerjaan ya, dan teknologi kan udah sangat luas ya. Jadi YouTuber aja juga bisa hidup, dan jadi nggak melulu harus jadi dokter atau insinyur. Jadi juga kalau ini ya, khususnya untuk Bapak Ibu guru ya, biarkan anak-anak ini mengemukakan pendapatnya gitu loh. Pendapatnya, apapun pendapatnya itu. Tapi harus guru juga bisa nanya, kamu ngomong ini berdasarkan apa gitu kan. Nah, itu anak-anak juga bisa mulai belajar bahwa dia tuh bisa berargumen yang secara logis gitu ya. Terus jadi positive thinking, terus ya harapan ini untuk murid-murid ya, teruslah belajar, terus mencoba hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru. Karena apa? Karena itu ada benefitnya lah semuanya. Dengan kita bisa nambah skill baru itu kan itu lebih bagus gitu ya. Skill baru, terus juga ya ini juga ya logika.
Kadang-kadang ya sekarang informasi kan banyak kita datang ya, apalagi zaman internet. Ya pakai HP, telepon itu wis gampang lah. Cuman harus dilihat. Jadi kita harus ya pinter semua lah. Anda semua kan orang-orang anak-anak pinter. Jadi cek dulu source-nya ini benar apa enggak. Terus pakai logika, pakai akal sehat. Terus pakai hati Anda gimana ngomongnya. Oh ini hoax ini. Ya kalau hoax udah jangan difokuskan lagi. Tapi kalau emang ini benar, double check. Nah itu yang Anda ambil informasinya. Jadi seperti itu. Jadi Terus lebih ke pelajaran literasi digital itu juga mungkin cukup menarik ya, betul. karena Cukup. profesi itu tidak harus sekedar menjadi seorang insinyur, seorang dokter gitu ya, tetapi dengan konten. Jadi sekarang ini tuh kan konten kreator ini penting sekali ya, menjadi satu profesi yang dulu tidak ada saya kira. Iya, dulu udah berbeda. Sudah berbeda. Dulu berbeda. Jadi biarkan anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan mimpinya barangkali, ya, betul. Supaya mereka lebih percaya diri lagi. Dengan mereka mengungkapkan mimpinya, lebih percaya diri lagi, dan jangan dibatasi bahwa harus menjadi seperti zaman-zaman kita dulu ya, dokter, insinyur. Sekarang peluangnya menjadi lebih banyak. Begitu Cak kira-kira. Iya, persis. Peluang lebih banyak dan banyak hal baru yang tidak terpikirkan zaman dulu sekarang terpikir gitu loh. Buat apps misalnya ya, apps yang untuk ya mengetahui cuaca ya udah ada ya. Ya kayak yang online bisnis online dan lain-lain. Itu kan bagus ya. Nah, kalau untuk murid-murid ya, teman adik-adik kelas, itu saya ingatkan lagi bahwa jangan takut gagal gitu. Coba aja, nggak apa-apa. Gagal itu bukan the end of the world gitu. Bukan hari kiamat lah. Jadi jangan depresi terus takut. Enggak, semua orang juga pasti gagal. Ya kayak Michael Jordan, Tiger Woods, itu idola saya itu dia sendiri bilang, Michael Jordan ya, dia sendiri bilang kalau saya itu gagal itu mungkin 900 kali di waktu dia nge-shoot gitu loh. Tapi kan dia nggak berhenti, ya toh. Soalnya kalau kita udah berhenti, kita udah nggak punya passion lagi ya udah that's it. Anda udah sampai di situ, Anda nggak akan berkembang lagi gitu. Nah kalau ini untuk semua Cak, ini saya juga ingin mengingatkan untuk jaga kesehatan. Itu paling penting. Olahraga, terus pola hidup yang sehat. Karena dengan kondisi badan kita yang sehat, kita itu bisa mikir sehat, ya nggak? Bisa bekerja juga dengan semangat. Jadi semuanya ditunjang oleh badan yang sehat, jiwa dan raga yang sehat. Oke. Gitu. Sekarang olahraganya apa nih Cak Greg? Ini karena musim dingin, aku snowboarding. Jadi ada yang belum tahu, snowboarding itu kayak skateboard, kalau tahu skateboard ya, atau kalau skateboard kan ada rodanya, atau surfing kan di air. Nah ini pakai papan juga, terus kaki kita diikat di papannya itu, terus meluncur di atas salju. Jadi seperti itu. Jadi kalau olahraga musim dingin tuh kalau nggak snowboard ya ski. Cuman saya nyoba ski nggak cocok. Terus snowboard. Saya sih setiap musim apapun selalu berusaha untuk olahraga terus. Tiap hari juga jogging, terus latihan di dalam rumah, sit up. Karena dengan COVID ini kita harus terus jaga imun body system kita sih. Oke. Yang penting itu. Oke, Cak Greg. Ini saya ditemani nih sama Cak Yudo dan Pak Condro. Oh, halo. Cak Yudo, Pak Condro. Ini Pak Condro ini guru semada yang sangat concern untuk IT dan kegiatan-kegiatan alumni ini. Jadi terima kasih nih Pak Condro. Silakan. Terima kasih Cak. Terima kasih loh dedikasi untuk menjadi guru. Itu pahlawan tanpa tanda jasa harusnya banyak jasanya. Saya mungkin ini kalau saya sih lebih ke
kesempatan anak semada untuk bisa go internasional ke luar negeri seperti Pak Greg itu seperti apa untuk saat ini kesempatannya itu? Apakah nanti Pak Greg bisa inilah memberikan tips dan triksnya untuk bisa masuk ke luar negeri, atau mungkin dari orang luar negeri itu lebih terbuka pada orang-orang yang punya portofolio. Jadi kan pembelajaran sekarang kan intinya tingkatannya sudah tadi, kalau misalnya dikatakan literasi digital itu kan membuat siswa itu belajar dari mana saja, termasuk sebenarnya Semada itu punya potensi belajar dari kakak kelasnya atau alumninya gitu untuk belajar itu. Jadi saya pengen ke depan ketika mungkin pembelajaran itu lebih ditekankan pada portofolio, mereka harus punya portofolio. Jadi pembelajaran itu nanti berbasis kompetisi di mana bisa menunjang mereka untuk bisa go internasional. Apakah di Amerika itu nanti anak-anak punya kesempatan untuk itu, dan apa yang harus mereka persiapkan? Apakah portofolio itu penting? Apakah hanya sebatas nilai gitu? Mungkin seperti itu Pak Greg. Menurut saya yang ini kalau ngomongin ke Amerika ya, jadi sekolah atau kerja di Amerika itu ya otomatis bahasa Inggris itu harus bahasa Inggris, terus coba terus, maksudnya bahasa Inggris itu nggak cuma tulis tapi juga ngomong, dan itu yang kadang-kadang kendala kita itu ngomong, conversation itu bisa dilatih ya selama di Semada, jadi ngomong sama teman tetap pakai bahasa Inggris terus, dan jangan takut salah, nggak apa-apa salah, tapi yang penting kita berani ngomongnya itu loh. Soalnya kadang-kadang nih berhadapan dengan apalagi orang asing ya, orang bule itu kan kita ngeper ya, takut wah kok salah, wonge tersinggung. Padahal dia tuh nggak tersinggung, mereka itu benar-benar memahami bahwa ini tuh bahasa kedua, jadi nggak masalah. Cuman mereka yang pengen kamu itu ngomong apa aja nih, maunya apa. Jadi seperti itu. Bahasa Inggris itu perlu. Nah, terus untuk portofolio ya itu juga bagus ya. Dengan bahasa Inggris yang bagus, terus ditambah dengan skill yang bagus ya. Misalnya kalau IT bisa apa coding, atau bisa belajar bahasa-bahasa komputer gitu ya. Nah, itu akan menunjang banget. Nah, saya pernah ngobrol sama teman di sini yang manajer, orang Indonesia, manajer IT. Dia bilang bahwa untuk resume pas ada orang yang ngelamar kerja, mereka itu nggak melihat ini orang bisa ngomong Inggris lancar, enggak. Tapi itu hanya 30% bahasa Inggris. 70%-nya itu skill-nya dia sendiri. Skill-nya dia memahami apa yang require-nya itu apa. Jadi seperti itu. Terus ya kalau misal gini juga ya, kalau ke Amerika itu memang kesempatannya harus ada, dan ke sini itu kan butuh visa gitu, Cak. Itu yang sekarang tuh agak susah gitu. Visa kerja atau visa untuk sekolah. Cuman dengan bekal bahasa Inggris, terus juga dengan bekal ilmu yang didapat, itu pasti akan. Terus juga jangan takut ini mengemukakan pendapat. Tadi saya udah cerita ya, bahwa anak-anak sini tuh kadang-kadang kontennya itu juga nggak smart banget kok, bener loh. Yang penting mereka ngomong sih gitu. Nah, itu dihargain gitu. Di sini tuh dihargain. Kamu bisa mengemukakan pendapat. Makanya di sini kan freedom of speech itu nomor 1 di Amerika. Jadi harapannya itu kita kalau di suatu ruangan, suatu meeting, itu jangan diem aja gitu. Kita ngomong aja yang pendapat kita seperti apa. Nanti terserah mereka akan, oh ya terima kasih ya inputnya gitu. Jadi harus punya inisiatif istilahnya ya. Betul. Orang itu harus punya inisiatif. Nah, makanya itu yang sebenarnya harus ditekankan ke anak-anak, itu harus punya inisiatif untuk bekerja itu supaya bisa. Iya. Jadi proaktif gitu. Kita proaktif. Karena kalau kita nggak ngomong ya di suatu rapat, itu artinya kita setuju. Padahal kan kadang-kadang dalam hati kita, wah, ini nggak bener kok, ini hitungannya salah iki Jani, gitu kan. Tapi
karena kita nggak ngomong dianggap setuju, sehingga move on ke hal lain. Jadi itu yang saya ngalamin juga waktu saya di Boeing itu, beberapa kali ngeliat, wah ini nggak bener Jani, ini harusnya aku ngomong tadi, tapi udah telat ya, karena di saat meeting itu saya nggak ngomong. Soalnya gini, budaya kita kan, kita lebih seneng approach ke orangnya kan. Kita takut kalau ngomong di publik gitu, di apa takut yang beberapa orang gitu ya, yang di suatu meeting kan takut, wah nanti izin malu aku kalau ini. Padahal nggak apa-apa ngomong di publik tentang hal yang kita rasa nggak benar, itu bagus gitu, Cak. Sekarang ada Cak Yudo, silakan Cak Yudo. Terima kasih Cak Anang. Bagaimana sih yang pingin saya tahu itu cara mengajarnya guru itu tadi Pak Cak. Kalau bagaimana sih cara belajar mengajarnya sekolah setingkat SMA di Seattle sana? Iya, khususnya mungkin juga ini ya, bagaimana cara menumbuhkan minat baca kepada siswa, karena minat baca siswa di Indonesia sangat rendah sekali, Cak. Itu yang saya rasakan seperti itu. Apalagi sekarang sejak mulai maraknya Google ini, sudah seolah-olah itu siswa nggak bisa lepas nih dari HP-nya. Iya. Ya, searching ya. Ya mungkin. Searching. Ya. Jadi repot ini. Mereka sudah meninggalkan buku tadi, beralih ke HP. Nah, betul. Ini yang menjadi keprihatinan kita seharusnya. Monggo, Cak, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Cak. Iya, pertama soal membaca ya, itu haruslah, maksudnya dibuat jadi kebiasaan, karena buku itu adalah jendela dunia gitu ya. Nah ini kayak saya ini bukan kelihatan nggak? Ini bukunya Obama, Promised Land. Nah itu kita dengan membaca itu otak kita sendiri aktif gitu loh, membaca, dan juga karena kan kita harus membalik-balik halamannya, jadi itu nyantol gitu ya, cepat nyantol daripada kalau kita lihat di HP yang udah gambarnya kecil, tulisannya kecil, terus juga kan sinar dari HP-nya itu membuat mata juga kurang baik, dan yang parahnya kalau HP itu banyak gangguan lain kan. Kita baca cuma sedikit, habis itu ya mau cek WhatsApp dulu, mau cek Facebook bagaimana. Karena kan semua ada di genggaman istilahnya. Zaman modern ini HP. Nah, terus kalau guru ya betul sih, kalau bisa kualitasnya itu memang bagus. Saya ingat waktu anak saya di SD, itu gurunya itu semuanya S2. Salah satu requirement untuk jadi guru itu S2. Nah, di SMA ini ya otomatis ya S2 dan S3. Tapi ya yang saya lihat, menurut anak saya itu, gurunya pun juga ngomongnya nggak tinggi-tinggi amat gitu loh kalau soal pendidikan. Dia kadang-kadang kayak sebagai teman gitu. Jadi setelah ngajar, terus bercanda gitu ya, bareng habis ngajar, terus misalnya di kantin, guru juga duduk bareng sama murid-murid, santai gitu. Jadi guru-guru nggak cuma di tempat ruangan guru gitu. Jadi proaktif lah. Karena anak-anak ini kadang-kadang nggak selalu berani bertanya gitu ya. Terutama yang anak-anak keturunan Asia, kan di sini juga banyak tuh. Jadi gurunya harus melakukan pendekatan sendiri ke anak itu, nanya bagaimana kabar. Nah, itu baru keluar semua ininya. Mungkin unek-uneknya gitu. Ya, saya yakin sih kurikulum udah bagus ya di Semada, di Surabaya itu bagus sekali. Inilah menjaga hubungan baik dengan murid itu yang perlu. Jadi
Jangan ada gap yang besar gitu ya, sehingga murid takut sama guru. Nah, itu salah itu, Jani. Oke, terima kasih Cak Greg yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Sampai ketemu di acara The Alumni, ngobrol asik seputar alumni bersama alumni-alumni Semada lainnya. Sampai jumpa.